Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Ramadhani. NIM saya 250605110271. Baik, di sini kita akan melakukan praktikum algoritma dan pemrograman. Ya, itu yang pertama kita lihat dulu. Latihan pertama. Ini deklarasi dan integrasi variabel primitif. Di kita ini disuruh buat program primitif dengan integer, double, char, boolean. Oke. Kita lanjut. Yang pertama buat masuk dulu ke NetBeans. Oke, ini tampilannya di NetBeans. Di situ kita lihat tugasnya tadi. Ini sudah dikasih contoh. Kita copy contohnya. Ya, contohnya kita langsung aja dari komentar ini ya. Untuk mengkopinya sampai titik koma, copy. Terus masuk lagi. Nah, tinggal paste. Oke. Setelah di paste ini kita bisa, ini kan menentukan umur, variabelnya umur. Kita ubah jadi umur kita, umur saya kan 19, 18. 18, terus tinggi saya 165. 165. Terus inisial, nama saya akan Rama, jadi R. Terus student, apakah seorang siswa true? Nah, oke, langsung kita Ctrl S, kita running F6. Ya, alhamdulillah sudah keluar. Sudah keluar ya. Ini umur 18, tinggi 165,5, inisial R, student true. Jadi saya jelaskan di sini untuk yang pertama, integer ini adalah tipe data yang menunjukkan angka, yaitu angka bulat, bulat, yaitu tidak desimal, tidak koma-koma ya. Bisa ganti 19 atau berapa, jadi bisa. Jadi seperti itu. Terus yang kedua yaitu double. Double ini untuk angka yang memiliki koma. Ya, seperti ini 165,5. Atau kita bisa buat 0,8, terus kita Ctrl S, kita running, langsung keluar 8. Oke, yang kedua karakter atau char. Ini itu untuk satu variabel, satu huruf, satu karakter. Ini kan untuk inisial, kan saya namanya Rama, jadi R. Kalau misalnya nama kamu Hambali, berarti pakai H. Terus kita Ctrl S, kita running jadi H. Jadi itu cuma satu. Bukan hanya huruf saja, angka juga bisa. Pokoknya penting satu. Oke, lanjut. Nah, kemudian boolean. Boolean ini menentukan nilai benar atau salah. Kan ini student. Student itu apakah seorang pelajar? True, karena saya masih mahasiswa, jadi benar. Kalau misalnya kita ganti is dokter. Dokter ya. Ctrl S. Is dokter ini. Nah, kalau misalnya kita ganti ini, kita harus ganti juga yang bawah. Karena ini variabelnya. S. Buku saya kan bukan dokter tadi false. Kita coba false. S F6. Jadi ini juga belum diganti sih, benar. Ini dokter. S. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang bawah ini sistem out. Sistem out println ini untuk menampilkan ya. Yang ditampilkan itu yang di petik 2 ini. Ini yang akan keluar saat di running. Nah, untuk yang plus ini itu menunjukkan nilainya, yaitu tipe datanya tadi, variabel yang di atas itu dimasukkan di sini. Terus kemudian sama yang dua juga ini tinggi, terus kemudian variabelnya yang tinggi ini, hasilnya ini, yang keluar ini, kemudian yang ini juga inisial juga, ya ini yang pokoknya yang di petik 2 ini yang akan keluar saat di running. Terus isinya apa? Isinya itu yang di variabelnya ini. Oke. Mungkin cukup itu saja untuk latihan yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan latihan yang kedua. Kita lihat tugasnya apa ya. Kita lihat latihan 2.
Lakukan pendelegasian variabel dan bagai nama mengikuti aturan penamaan identifier. Oke, set, file keadaan dikomentari. Set, set. Oke, kita lihat contohnya langsung. Variabel dengan nama yang valid. Jumlah siswa. Oke, langsung kita copy aja contohnya. Oke, kita masuk sini. Langsung kita taruh bawahnya saja ya. Kita kasih komentar latihan 2. Biar ada pemisahnya. Oke, kita paste. Oke, oh ini error. Kenapa ya kalau error? Oh iya, ini karena komentarnya kalau lebih dari satu baris menggunakan garis miring sama bintang. Nah, kemudian ditutup juga garis miring sama bintang. Harusnya dihapus juga nggak apa-apa. Oke, nah ini kok nggak masuk ini. Kenapa ini? Oke, sudah. Oke, oh, oh jadi seperti itu. Oke, lanjut. Ini integer jumlah siswa. Jumlah siswa 30. Double rata-rata nilai. Rata-rata 8,75. Char kelas D. Ya, seperti yang tadi integer itu me- menunjukkan nilai ya. Nilai angka yang bulat atau tidak desimal. Oke. Jumlah siswa, karena siswa di kelas saya itu ada 23. 23. Nilai rata-rata ya gak apa-apa ini aja. Ini karena lebih dari 85 jadi nilai A. Oke, kelas saya kelas C. Oke. Lalu dengan namanya tidak valid. Oh, untuk melihat error. Oke. Iyo, kita harus mencoba agar tidak valid. Berarti dikasih ini, kasih satu. Oh ya, jadi kalau error nanti gini, salah. Kasih satu, nilai satu. Kita coba buat integernya ya. Seperti yang dicontohkan ini. Integer. Set satu nilai. Tuh. Oh, jadi langsung merah. Jadi oh, kemudian integer nilai siswa 90. Kita harus mengandung spasi. Oke. Ini nilai ya, ini rata-rata nilai ini coba kasih spasi. Oh, jadi kalau ada spasinya memang error. Yes. Kemudian menampilkan nilai variabel yang valid. Oh, iya, berarti ini harus dikembalikan dulu. Tes. Kemudian satunya dikembalikan. Oh, ini kan yang baru. Faktor nilai kan nggak ada di sini. Kita tambahi nilai 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 punya Pancasila Alpro sama dengan oh iya ini nggak usah di spasi sama dengan 90. Jangan lupa titik koma. Oke. Yes. Nah, ini short ini perintan ini buat mengeluarkan ya. Nanti berarti yang nilai integer nilai tadi kan belum ada itunya, shortnya kita tulis dulu. Short tes. Ya, langsung kita copy ya. Copy di sini ini kan. Ini tulis dulu nilai Alpro. Oh, di sini nggak apa-apa di spasi ya, karena ini untuk string yang dikeluarkan nanti. Nah, kemudian kita tambahkan variabelnya, yaitu nilai Alpro ini. Kita copy, tetap sini, yes. Oke, kita Ctrl S, kita running. Oh, sukses ya. Ini langsung. Ini keluar rata-rata nilai 87 kelas C.
Nilai L Pro. Oh ini belum. Kasih, ini lupa kasih titik dua. Nah, udah. Oke. Kita lihat tugasnya lagi apakah sudah selesai. Berbagi kesalahan. Oke. Oke. Lanjut ke latihan ketiga. Buatlah program Java yang mendeklarasikan beberapa variabel konstansa menggunakan kata kunci final. Final. Kita lihat dulu final itu apa tadi? Final, final, variabel, mana tadi? Final, 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 final. Itu ada. OFP. Final. Oh ini. Konstanta final. Itu tidak dapat berubah. Seperti nilai pi. Oh, pi. Pi yang ada di lingkaran yaitu nilai konstanta. Jadi tidak bisa berubah. Oke. Set. Mari kita ambil contohnya. Nah, begini. Nah, langsung copy. Ctrl C. Kita masukkan ke NetBeans-nya. Kita buat yang baru dulu. Kita kasih komentar. Latihan 3. Setelah itu kita paste. Ini seperti tadi ya. Ini karena harus mengubah dulu. Karena lebih dari satu baris. Kasih bintang. Oke, sudah. Ini juga. Oke, nah ini seret, ini yang salah yang ini. Sistem nilai pi. Nilai pi di latihan 3 kan tidak ada ya. Kan finalnya cuma maksimum siswa sama inisial kelas. Berarti kita tambahkan di sini final nilai pi. Oh, itu sih. Pi itu kan 3,14. Berarti pakai double. Ada koma-komanya ya. Nilai desimal. Terus nilai pi sama dengan 3,14. Nah, ini komanya itu pakai titik dan pakai koma ya. Oke, lanjut. Nah, ini ininya kita copy variabelnya, kita masukkan yang di shortnya. Oke, kita Ctrl S. Nah, ini inisial kelasnya ini kan kita kelas C ya. Ganti kelas C. Maksimum. Coba untuk mengubah nilai konstanta, hapus dan komentar. Dan ntar. Oke, oke, oke. Coba. Ctrl S. Sekarang ini maksimum siswa 40. Sini ya. Berarti kalau kita coba yang tadi mana jumlah siswa. Ini diganti coba sana. Ini mana? Nggak ngaruh aja ya. Hmm. Stand tanda komentar di balik. Apa? Dan lagi dulu. Yang kesalahan dengan mengembalikan kode seperti semula dan jalankan kembali program. Bawalah untuk mengubah nilai konstanta setelah dideklarasikan dengan membuat tanda komentar pada bagian yang mencoba mengubah nilai konstanta dan perhatikan apa yang terjadi. Oke, nah, hapus komentarnya. Terus kalau S kita hapus. Oh, ternyata
tidak merubah apa-apa ya. Sementernya dihapus tidak berubah apa-apa. Oke. Nah, kita lanjutkan ini kan final in. Final ini kan yang tadi itu tidak bisa diubah. Di nilainya itu tetap. Untuk nilai tetap. Seperti B. Ya. Kelas minimum itu memang nilainya tetap dan tidak dapat setelah dideklarasikan. Oke, kita lanjut. Ini fungsinya seperti tadi ya. Short ini mengeluarkan atau yang akan menampilkan hasil dari pemrogramannya. Oke, langsung lanjut. Latihan 4. Latihan 4. Kita lihat latihan suruh untuk program 4. Buat program yang mendeklarasikan beberapa variabel numerik, gunakan operator matematika plus min untuk melakukan operasi pada variabel tersebut. Oke, langsung kita copy aja contohnya. Oke, ya paste. Ini deklarasinya nanti kurang. Nah, sudah. Ini terus lanjut lagi. C. Oke, oke. Oke, langsung saja. Ini kan integer A. Ini variabel A itu nilainya 15. Oke. Mau kita rubah nggak apa-apa. Ini kita pakai ini dulu aja. Setelah itu integer, ini integer variabel penjumlahan sama dengan ini tadi A tadi kembali ke yang atas 15 ditambah B. B-nya variabel B 4. Ini 15 tambah 4. Ini itu operasinya itu yang kedua ya, integer yang kedua ini. Kalau yang ditambah itu tambah, kalau kurang itu pengurangan itu pakai tanda min, strip, terus perkalian ini pakai bintang kecil ini ya. Pembagian itu pakai garis garing, garis miring, dan modulus. Modulus ini pakai ini persen. Modulus itu adalah sisa bagi ya. Misalnya kalau ini itu kan ini A-nya 15. Habis itu B-nya 4, berarti nanti sisa hasilnya berapa nanti keluar di sini. Oke, kita coba Ctrl S, kita running. Oke, kita lihat yang bawah ini. Penjumlahan 19. Oh. Jadi tadi A kan 15. Terus B-nya 4. Berarti 15 tambah 4, 19. Betul. Kemudian selanjutnya ini A 15 dikurangi 4 jadi 11. Kemudian yang ke perkalian 15 kali 4 berarti 60. Terus pembagian 15 bagi 4 kan 3. Kan ada sisanya. Nah, itu sisanya masuk ke modulus ini yaitu sisanya 3. Oke. Mari kita ganti 20 coba. Oke, 20. Setelah itu ininya 5. Oke. Habis itu Ctrl S F6. F6. Oke. Jadinya seperti tadi berubah. Berubah. Set. Ini 25 karena 20 ditambah 5 dan seterusnya. Ini modulusnya 0 karena 20 dibagi 5 kan hasilnya 5. Hasilnya 4. Habis. Gak ada sisa. Jadi modulnya 0. Seterusnya 6. Jadi ini untuk penjelasannya ini penjumlahan itu pakai plus, pengurangan itu pakai strip, kemudian perkalian pakai bintang kecil itu, terus pembagian
pakai garis miring, dan yang terakhir modulus, yaitu pakai persen. Nah, kemudian yang ini akan yang di dalam ini itu yang akan keluar ya, yang akan ditampilkan dan ini itu variabel yang di atasnya itu. Kalau di South sistem out println itu yang akan keluar yang di dalam titik dua. Dan isinya itu yang di variabelnya ini, seperti yang tadi. Oke, itu saja kita lanjut yang terakhir. Masih latihan 5. Oke, kita lihat latihan 5. Latihan 5. Buat program Java yang menggunakan beberapa operator aritmatika dalam satu ekspresi. Sedangkan program itu perhatikan perbedaan hasil antara ekspresi dengan dan tanpa tanda kurung. Tentukan bagaimana prioritas operator pengaruh hasil ekspresi input dalam hasil ekspresi operator tanda kurung untuk melihat bagaimana urutan evaluasi mempengaruhi hasil dan banding hasil. Oke. Hmm. Oh ya ya ya. Jadi ini itu kita kita copy dulu ini contohnya. Oke, kita copy. Kita masukkan dulu ke Netbeans. Set. Nah, ini kan, oh ini kurang penataan saja ya. Penataan karena ini komentar. Oke, komentar ini harus satu baris. Oke, ini juga satu baris. Nah, sudah. Situ ini. Nah, ini itu seperti kayak di atas tadi ya. Cuma ini lebih apa? Lebih nambah lagi karena 3 variabel ya. Ini itu yang akan didahulukan yang mana? Kan biasanya kan didahulukan kan dalam matematika itu yang perkalian. Cara perkalian dan penjumlahan itu yang didahulukan perkalian. Seperti juga penjumlahan juga perkalian. Jadi seperti itu. Langsung kita Ctrl S, kita run. Oke, ini keluarnya yang tanpa tanda kurung. Itu yang di atas ini. Y kan 10, X itu 10, Y itu 5, Z itu 2. Kan yang didahulukan adalah yang kalian. Jadi kali X, Z kali Y dulu, kan berarti 5 kali 2, itu 10, terus ditambah X. X-nya kan 10, berarti 10. Terus kemudian ini hasilnya. Hasilnya masuk ke South sistem out println ini. Terus ini yang menjadi kalimat yang keluarnya. Terus ini yang nilai dalam penjumlahan tadi. Oh, dalam program matematika tadi. Ya, yang ini menggunakan tanda kurung. Ini tanda kurung. Kalau tanda kurung itu pasti diutamakan. Dari semuanya, tanda kurung diutamakan. Meskipun ada perkalian ini, diutamakan tanda kurung. Oke. Mari kita coba lagi, kita buat di sini. Ini seperti yang tadi, hasil dengan tanda kurung ini hasilnya di dalamnya, ini yang keluar. Terus ini nilainya di sini. Oke, kita coba nambah lagi ya. Integer. Tes. Habis itu, Pak, nilai. Bukan cara nilai. Oh ya. Nambah hasil lagi. Hasil. 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 K. Sama dengan nih. Karena di X-nya ini 10. Mari kita coba pakai bagian. Berarti 10. 10. X. X. Karena di thread. Garis miring terus Y. Terus dikurang Z. Oke, gitu koma. Nah, kita tambahin di sini shoot-nya. Shoot. Nah, ini tapi kan pas ya rapi. Nah, ini hasil. Hasil
X bagi Y dikurang Z. Oke. Itu ditambah variabelnya. Variabelnya hasil 3. Hasil 3. Oke. Terus kita Ctrl S, kita running. Oh ini keluar. Oh ini enggak. Ini belum kasih titik 2. Titik 2. Kita running tes. Nah keluar. Jadi kan 10 dibagi X bagi Y min Z. Jadi 10 bagi 5 kan 2. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Sini keluar 0. Oke. Jadi itu oh ini yang kedua juga kita tambah lagi juga. Satu contoh lagi. Integer hasil 4 sama dengan berarti kita sama kayak tadi aja cuma kita tambahkan kurung. Berarti X X X min Y set kemudian sini dibagi Z. Ditambah ini kita buat sautnya saut kita rapikan dulu. Ini kita masukkan di sini hasil dalam kurung X kurang Y terus kita bagi Z. Oke, kita akan V ini tambah T2. Kita masukkan variabelnya. Variabelnya tadi kan hasil 4 ini, hasil 4. Oke, kita copy, kita masukkan ces. Kita Ctrl S, kita F6, ces. Keluar, ya ini hasilnya 2. 2, kita coba kan X min Y, berarti X kan tadi 10. 10 dikurangi 5, hasilnya 5. 5 dibagi Z. Jadi itu 2. 5 bagi 2, 2. Masih sisa 1. Ya, itu sisa 1. Kalau mau modulusnya, mari kita kasih modulus coba. Modulus. Jadi kalau modulus itu in hasil 5 sama dengan itu berarti kan Y berarti Y dibagi Y persen Z titik 2 X. Nah, kita tambahin ringlannya saut tes kita copy sini kita masukkan dulu Y modulus Y Y bagi Y dan Y bagi Z Y plus kita copy variabelnya. Oke, kita S running dan ya kan jadi sisanya 1. Sini 1 kan tadi 5 bagi 2 2 dan sisa 1. Oke, mungkin cukup itu saja praktikum hari ini ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.